Siti Maryam menatap langit pagi dari jendela bambu rumahnya yang sederhana. Udara masih sejuk, kabut belum sepenuhnya hilang dari hamparan sawah yang mengelilingi kampung kecil itu. Dari kejauhan, terdengar suara ayam berkokok dan dentingan panci dari dapur tetangga. Siti duduk diam, memeluk lutut, sementara anak semata wayangnya, Rara, masih terlelap di tikar lusuh yang digelar di ruang tengah. Maryam baru berusia 26 tahun, tapi hidup telah membuat wajahnya terlihat lebih tua. Sejak suaminya meninggal karena kecelakaan motor 2 tahun lalu, ia menjalani hidup sendirian. Warisan dari orang tuanya hanya sebidang tanah sempit dan rumah reot yang sudah reot di beberapa sudut. Tak ada sawah, tak ada tabungan, tak ada pekerjaan tetap. Ia mencoba berbagai cara untuk bertahan. Menjual gorengan, menerima upah mencuci, hingga ikut ke sawah tetangga sebagai buruh tanam dan panen. Tapi hasilnya selalu tak cukup. Biaya sekolah Rara, makan sehari-hari, dan kebutuhan rumah tangga membuat Maryam terpaksa berutang pada warung tetangga. Lama-lama, utangnya menumpuk dan rasa malu mulai menghantui. Di tengah kegelisahan itu, datanglah kabar dari sepupunya, Rini, yang baru saja kembali dari luar negeri. Rini pulang dengan kalung emas dan membawa oleh-oleh yang membuat orang sekampung terkagum-kagum. Ia bercerita tentang kehidupan sebagai TKW di Arab Saudi. Gaji besar, rumah majikan mewah, dan kerja yang katanya tidak terlalu berat. Maryam mendengarkan cerita itu dengan mata berbinar. Dalam hati, ia merasa seperti melihat secercah cahaya di ujung lorong gelap. Rini memberinya nomor kontak seorang agen tenaga kerja yang dulu membantunya berangkat. Agen itu, kata Rini, jujur dan amanah. Banyak warga desa yang sudah dibantunya bekerja ke luar negeri. Kalau kamu kerja di sana, setahun aja udah cukup buat renovasi rumah dan bayar semua utang, kata Rini sambil mengunyah keripik pisang. Maryam menatap anaknya yang sedang bermain di halaman dengan kaki telanjang. Rara tertawa riang, tidak tahu betapa berat beban hidup ibunya. Maryam ingin anak itu punya masa depan. Ia ingin Rara sekolah tinggi, tidak seperti dirinya yang hanya lulus SMP. Hari-hari berikutnya diisi Maryam dengan menimbang-nimbang. Ia berkali-kali sholat istikharah, meminta petunjuk. Ia tahu, pergi ke luar negeri bukan keputusan kecil. Banyak cerita tentang TKW yang dianiaya, digaji tidak layak, bahkan tak bisa pulang. Tapi bagi Maryam, tinggal diam juga bukan pilihan. Akhirnya, ia memutuskan untuk menghubungi agen yang dimaksud. Namanya Pak Jamal, berkantor di kota kecil sekitar 2 jam dari desanya. Maryam menelpon dari warung pulsa, suaranya gemetar saat memperkenalkan diri. Tapi Pak Jamal terdengar ramah dan meyakinkan. Ia menjanjikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Riyadh, Arab Saudi. Gajinya, kata Pak Jamal, sekitar 5 juta per bulan. Kerjanya ringan, Bu. Cuma bersih-bersih biasa. Majikannya baik, sudah langganan kami. Nanti dikontrak 2 tahun, habis itu bisa pulang bawa uang banyak, jelasnya. Maryam pulang dari warung pulsa dengan hati campur aduk. Ia tak bisa tidur malam itu. Kepalanya penuh dengan bayangan pesawat, bandara, padang pasir, dan rumah mewah di luar negeri. Ia juga membayangkan wajah Rara, menangis saat ditinggal. Tapi Maryam mencoba menenangkan diri, berkata dalam hati bahwa semua ini demi anaknya. Keesokan harinya, Maryam menemui ketua RT untuk mengurus surat-surat. Beberapa tetangga mulai tahu kabar itu. Ada yang mendukung, ada yang menyindir. Janda muda ke luar negeri, hati-hati ya, bisik seorang ibu dengan nada merendahkan. Tapi Maryam menahan semua komentar. Ia tahu, orang-orang hanya melihat kulit luar, tidak tahu apa yang ia rasakan. Sebulan kemudian, semua dokumen selesai. Maryam harus berangkat ke Jakarta untuk pelatihan sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi. Ia hanya membawa 1 tas kecil, berisi baju dan foto Rara. Di terminal bus, banyak pelukan dan tangis. Rara memeluk kaki ibunya, tak mau lepas. Ibu cuma sebentar, nak. Nanti pulang bawa oleh-oleh banyak, kata Maryam, berusaha tersenyum meski hatinya hancur. Sambil menunggu bus datang, Maryam duduk bersama ibunya, Mak Ijah. Perempuan renta itu menggenggam tangan anaknya erat-erat. Kalau bisa jangan lama-lama, Yam. Uang bisa dicari, tapi keselamatan kamu lebih penting, ucap Mak Ijah dengan mata berkaca-kaca. Maryam mengangguk. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ia tak bisa kembali dengan tangan kosong. Ia harus berhasil. Bus datang tepat waktu.
Maryam naik sambil terus menatap ke belakang, ke arah kampung yang perlahan menghilang dari pandangan. Rara masih melambaikan tangan, wajahnya basah oleh air mata. Dalam hati, Maryam membuat janji. Ia akan bekerja sekuat tenaga, bertahan dalam kondisi apapun, demi bisa melihat anaknya tumbuh bahagia dan tidak hidup sengsara seperti dirinya. Di dalam bus, ia duduk di samping jendela. Angin masuk dari celah kaca yang rusak. Ia menatap keluar, melihat sawah, pasar, dan rumah-rumah yang berlalu satu persatu. Maryam menggenggam foto kecil Rara yang ia selipkan di dompet. Itu akan jadi kekuatannya di tanah seberang nanti. Hari itu, perjalanan baru Maryam dimulai. Ia belum tahu apa yang akan menantinya di Riyadh. Tapi satu hal yang pasti, ia melangkah dengan penuh harapan. Dan di desa kecil di Indramayu itu, seorang anak perempuan bernama Rara mulai belajar hidup tanpa ibunya, dengan doa sebagai satu-satunya pengikat jarak ribuan kilometer antara mereka berdua. Maryam duduk di ruang tunggu penampungan yang dikelola oleh agensi tenaga kerja di Jakarta. Udara di dalam ruangan itu pengap, kipas angin tua berdecit pelan sambil berputar tak pasti di langit-langit. Sekelilingnya ada belasan perempuan lain, kebanyakan seusianya, beberapa masih remaja, duduk dengan wajah cemas dan harap-harap cemas. Semuanya menanti hal yang sama, visa, tiket, dan keberangkatan menuju negeri yang asing. 2 hari sebelumnya, Maryam tiba dari Indramayu dengan bus malam. Ia dijemput oleh staf agensi yang mengenakan seragam biru dan senyum yang dibuat-buat. Namanya Burika. Perempuan paruh baya itu memperkenalkan diri sebagai koordinator lapangan, dan sejak itu, Maryam harus mematuhi segala aturan agensi. Tidak boleh keluar tanpa izin, tidak boleh membawa ponsel pribadi, dan tidak boleh menghubungi keluarga tanpa seizin mereka. Semua ini demi keamanan ibu juga, kata Burika sambil tersenyum, seperti sedang menenangkan anak kecil. Maryam mengangguk pelan. Ia terlalu lelah untuk bertanya lebih banyak. Di pikirannya, yang penting adalah segera bekerja dan mengirim uang ke rumah. Hari-harinya di penampungan diisi dengan pelatihan dasar, membersihkan rumah, menyetrika pakaian, memasak nasi, hingga mengenal sedikit bahasa Arab. Semua dilakukan dengan cepat dan seadanya. Tak jarang, para pelatih membentak jika mereka salah. Tapi Maryam menelan semua itu dalam diam. Ia tahu, ini bagian dari perjuangannya. Beberapa kali, ia mencoba bertanya kepada Burika tentang detail majikan dan kontrak kerjanya. Tapi jawabannya selalu samar. Nanti kalau sudah dapat sponsor, kami kabari. Yang penting sekarang, siap-siap dulu ya, kata Burika dengan senyum yang makin terasa tidak tulus. Malam hari, saat semua sudah tertidur, Maryam sering duduk di sudut ranjang bertingkatnya, memandangi foto Rara yang disembunyikan di balik dompet. Ia menahan air mata, membayangkan anaknya tidur sendiri di rumah, mungkin menanyakan kapan ibunya menelepon. 4 minggu kemudian, visa Maryam keluar. Ia dipanggil ke kantor agensi dan diminta menandatangani beberapa berkas. Semua dalam bahasa Indonesia, kecuali satu dokumen kontrak yang tampaknya penting, tapi tertulis dalam bahasa Arab. Maryam memandang halaman demi halaman itu, tak mengerti isinya. Ini kontrak kerja standar, Bu Maryam. Sudah sesuai ketentuan pemerintah Arab Saudi. Gaji 5 juta per bulan, kerja bersih-bersih rumah. Kalau tidak ditandatangani, bisa batal berangkat, jelas Pak Jamal yang kini turun tangan langsung. Maryam ragu sejenak, tapi kemudian mengambil pulpen dan membubuhkan tanda tangannya. Ia sudah terlanjur melangkah terlalu jauh. Mundur sekarang berarti pulang dengan tangan hampa, dan menghadapi utang yang tak tahu bagaimana membayarnya. 2 hari setelahnya, Maryam dan 3 orang TKW lain dibawa ke bandara. Mereka mengenakan kerudung dan baju panjang yang seragam, lengkap dengan koper kecil dan tas jinjing. Di ruang keberangkatan, Maryam sempat menelepon Mak Ijah selama 1 menit sebelum petugas agensi mengambil ponselnya. Ibu udah di bandara. Doain ya. Jaga Rara baik-baik, katanya dengan suara tercekat. Di seberang sana, suara ibunya terdengar serak menahan tangis. Hati-hati, Yam. Jangan sungkan minta tolong kalau ada apa-apa. Maryam menahan air mata. Ia tak ingin suara tangisnya terdengar. Ia ingin ibunya tahu bahwa ia kuat, walau sebenarnya tidak. Pesawat lepas landas pada malam hari. Itu kali pertama Maryam naik pesawat. Ia duduk di dekat jendela, memandangi lampu kota Jakarta yang perlahan mengecil. Hatinya campur aduk. Ada rasa takut, harapan,
dan kekosongan yang membekas di dada. Perjalanan ke Riyadh memakan waktu belasan jam. Sesekali Maryam tertidur, tapi lebih sering ia terjaga, memikirkan banyak hal. Bagaimana rupa rumah majikannya nanti? Apakah dia akan tinggal bersama keluarga yang ramah? Apakah ia bisa mengirim uang sebulan lagi? Semua pertanyaan itu berputar-putar tanpa jawaban. Setibanya di Bandara King Khalid, Maryam dan kawan-kawannya langsung dijemput oleh seseorang yang mengaku dari pihak sponsor. Ia membawa selembar kertas bertuliskan nama mereka, lalu menyerahkan mereka satu persatu kepada para majikan yang telah menunggu di luar. Maryam berdiri canggung saat seorang perempuan tua dan seorang lelaki paruh baya datang menghampiri. Wajah mereka datar, tanpa senyum. Lelaki itu hanya mengangguk, lalu memberi isyarat dengan tangan agar Maryam mengikutinya. Mobil mewah membawa Maryam melintasi jalanan Riyadh yang asing. Kota itu terang, penuh lampu dan gedung tinggi, tapi suasananya terasa dingin. Tak ada yang bicara selama perjalanan. Maryam hanya memandangi kota dari balik jendela, mencoba menenangkan diri. Dalam hati, ia mengulang doa-doa yang biasa dibaca ibunya sebelum tidur. Setelah 1 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah rumah besar bercat putih dengan pagar tinggi. Rumah itu jauh lebih mewah dari apapun yang pernah dilihat Maryam. Tapi ia tak sempat mengaguminya. Ia langsung disuruh turun, diberi tas kain berisi seragam kerja, dan dibawa ke bagian belakang rumah. "Ini kamarmu," kata si perempuan tua dalam bahasa Arab yang terbata-bata ia mengerti. Maryam melangkah masuk dan mendapati bahwa kamarnya hanyalah ruang kecil di dekat dapur, tanpa jendela, tanpa ranjang. "Tidur di sini," kata perempuan itu lagi sambil menunjuk sebuah tikar tipis di lantai. Malam itu, Maryam berbaring di atas lantai dingin, memeluk tas kecilnya. Tangannya menggenggam foto Rara yang sudah mulai kusam karena sering disentuh. Air mata jatuh perlahan ke pipinya. Ia baru tiba beberapa jam, tapi hatinya sudah dipenuhi rasa takut. Janji-janji manis Pak Jamal dan Bu Rika terasa begitu jauh dari kenyataan yang mulai ia hadapi. Namun Maryam belum menyerah. Ia berkata dalam hati, "Aku harus kuat. Ini baru permulaan. Aku pasti bisa melewati ini, demi Rara." Hari pertama Maryam bekerja di rumah itu, segalanya langsung terasa berbeda dari janji-janji manis yang selama ini ia dengar. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada pengenalan tentang tugas kerja, tidak ada yang menyuruhnya beristirahat setelah perjalanan jauh. Ia langsung diminta menyapu lantai marmer ruang tamu yang luasnya seperti lapangan bulu tangkis. Perempuan tua yang dipanggil Ummu, yang ternyata adalah majikannya, berdiri mengawasi sambil sesekali berteriak dengan nada tinggi. Bahasa Arab yang dilontarkan tak sepenuhnya Maryam pahami, tapi intonasinya jelas menunjukkan ketidaksabaran. Belum selesai menyapu, Maryam diminta mengepel. Belum selesai mengepel, ia diminta mencuci piring. Semuanya dalam tempo cepat. Tak ada waktu bertanya, tak ada waktu untuk menarik napas panjang. Hari berganti hari, dan Maryam mulai memahami rutinitasnya. Ia bangun pukul 5 pagi, lebih dulu dari seluruh penghuni rumah. Ia harus menyiapkan teh dan roti untuk majikan pria, lalu membersihkan seluruh rumah dari atas sampai ke dapur belakang. Setelah itu, mencuci pakaian, menyetrika, membersihkan kamar mandi, hingga kembali memasak untuk makan siang. Setelah semuanya selesai, Ummu akan memeriksa hasil kerjanya. Jika ada noda sedikit saja, makian datang tak tertahankan. Maryam tak punya kamar. Ia tidur di lantai dapur beralaskan tikar tipis. Tidak ada kasur, tidak ada bantal, bahkan tidak ada kipas. Udara Riyadh yang panas membuat malam-malamnya seperti mimpi buruk. Kadang ia tidur hanya 2 atau 3 jam karena harus bangun kembali untuk tugas malam. Makanan pun tak selalu tersedia untuknya. Ia makan sisa dari meja makan majikan, kadang hanya sepotong roti kering atau sisa nasi yang hampir basi. Pernah suatu kali ia memberanikan diri minta tambahan makanan, tapi yang ia dapat hanya bentakan dan ancaman tidak diberi makan sama sekali. Gaji yang dijanjikan juga tak kunjung diberikan. Bulan pertama lewat, tak ada uang. Bulan kedua pun sama. Setiap kali Maryam menanyakan soal gaji, Ummu menjawab dengan kalimat yang tidak ia pahami, atau pura-pura tidak mendengar. Maryam mencoba menanyakan kepada anak lelaki majikannya yang bisa sedikit berbahasa Inggris, tapi pemuda itu hanya mengangkat bahu dan berlalu. Ia juga dilarang menggunakan telepon rumah atau ponsel. Semua alat komunikasi dikunci. Maryam benar-benar terputus dari dunia luar.
Ia tak tahu bagaimana kabar anaknya, apakah Rara sehat, apakah ibunya masih kuat. Semua itu hanya bisa ia bayangkan di kepala. Pernah suatu malam, Maryam menangis diam-diam di dapur. Tangannya gemetar karena kelelahan. Punggungnya nyeri karena seharian membungkuk mencuci pakaian. Ia ingin menyerah. Tapi ketika membuka dompet kecilnya dan melihat foto Rara, tangisnya tertahan. Kalau aku pulang sekarang, semua ini sia-sia, katanya dalam hati. Aku harus kuat. Tahun pertama berlalu dengan sangat lambat. Maryam tidak tahu tanggal, tidak tahu hari. Ia hanya mengenal waktu dari rutinitas harian, waktu nyapu, waktu masak, waktu disuruh. Tubuhnya makin kurus, wajahnya makin pucat, dan rambutnya mulai rontok. Ia tidak pernah diajak jalan keluar, tidak diperbolehkan berbicara dengan siapapun, bahkan tetangga. Rumah itu seperti penjara mewah, dengan tembok tinggi dan jeruji tak terlihat. Pada suatu siang, Maryam salah memasukkan bumbu ke dalam masakan. Ummu yang sedang marah karena masalah keluarga, melempar sendok ke arah Maryam dan mendorongnya hingga terjatuh. Kepalanya membentur lemari dapur. Ia tidak pingsan, tapi matanya gelap sejenak. Itu adalah hari paling menyakitkan secara fisik selama ia tinggal di sana. Namun, ia tetap tidak bisa lari. Pintu depan selalu dikunci. Jendela pun hanya bisa dibuka dari dalam rumah utama, bukan dari dapur tempatnya berada. Setiap hari, Maryam seperti menghapus identitasnya sendiri. Ia tidak lagi merasa seperti manusia. Ia seperti mesin pembersih yang tak pernah diistirahatkan. Yang membuat semuanya lebih parah adalah sikap anak-anak majikannya. Anak perempuan yang masih remaja sering mengejeknya, menyuruh seenaknya, dan menyembunyikan barang-barang agar Maryam dimarahi. Anak laki-lakinya yang berusia sekitar 18 tahun kadang memandangi Maryam dengan tatapan aneh, membuatnya takut. Untungnya, tidak pernah terjadi hal buruk, tapi tatapan itu cukup membuat Maryam merasa tidak aman. Setiap malam, Maryam hanya bisa berbicara dengan Tuhan. Ia mengadu, memohon kekuatan, dan berharap keajaiban. Kadang ia berdoa agar waktu berjalan lebih cepat. Kadang ia berharap seseorang di luar sana menyadari keberadaannya. Tapi tak pernah ada yang datang. Ia mulai kehilangan semangat. Wajahnya kosong. Tangannya seperti bergerak otomatis saat bekerja. Ia tidak lagi peduli pada luka-luka kecil di tangannya. Tidak lagi menangis. Tidak lagi berharap. 3 tahun pun berlalu dalam keadaan seperti itu. Ya, bukan 2 tahun sesuai kontrak. Maryam tidak pernah diberitahu bahwa masa kontraknya diam-diam diperpanjang. Ia tidak tahu harus mengadu kemana. Ia tidak punya ponsel, tidak punya kontak siapapun. Ia hanya tahu bahwa hidupnya kini sepenuhnya dikendalikan orang lain. Lalu, pada suatu malam, harapan kecil muncul. Anak laki-laki majikannya lupa mengunci pintu belakang setelah pulang dari luar. Maryam yang sedang membersihkan dapur melihat celah itu. Hatinya berdegup kencang. Ia berdiri mematung selama 5 menit, memastikan semua penghuni rumah sudah tidur. Tapi ia belum melangkah. Ia ragu. Kalau tertangkap, bisa lebih buruk. Tapi kalau tidak sekarang, kapan lagi? Maryam memandangi pintu itu. Lalu ia melihat foto Rara yang kini terselip di balik seragam kerjanya. Ia mencium foto itu perlahan, dan memejamkan mata. Aku harus pulang, bisiknya lirih. Dan malam itu, ia mulai melangkah. Keluar dari rumah yang selama 3 tahun menjadi neraka baginya. Dengan hanya mengenakan sandal jepit dan pakaian kerja yang lusuh, ia berlari di jalanan Riyadh yang asing dan gelap. Tak banyak yang bisa diingat Maryam tentang hari-hari terakhirnya di rumah itu. Semuanya mulai buram. Seperti potongan mimpi buruk yang diputar ulang terus-menerus dalam pikirannya. Ia kehilangan rasa akan waktu, kehilangan arah, bahkan kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. 3 tahun bukan waktu yang singkat. Apalagi jika setiap harinya dijalani dalam ketakutan dan kelelahan. Maryam yang dulu semangat dan penuh harapan, perlahan berubah menjadi sosok yang hanya bergerak karena terpaksa. Seolah jiwanya tinggal separuh. Tubuhnya kurus kering. Pipi yang dulu bulat kini tirus, mata cekung, dan kulitnya menghitam akibat paparan panas kompor dan pekerjaan tanpa henti. Rambutnya rontok, pinggangnya sering nyeri hebat. Tapi itu semua bukan luka paling menyakitkan. Luka sebenarnya ada di dalam pikirannya. Luka yang tidak bisa dilihat siapapun. Maryam mulai sering bicara sendiri. Kadang ia menggumamkan doa sambil mencuci piring.
Kadang ia tertawa kecil melihat bayangan sendiri di permukaan lantai yang baru dipel. Kadang ia terdiam lama di sudut dapur, memandangi foto Rara yang kusam, seolah sedang berbicara pada anaknya. Ia pernah menanyakan kepada Ummu, kapan ia bisa pulang. Jawaban majikannya hanya satu, nanti. Tak pernah ada tanggal pasti. Tak pernah ada pembicaraan soal kontrak. Apalagi soal gaji. Ia mulai bertanya-tanya, apakah dirinya masih punya hak sebagai manusia? Atau ia hanya properti, alat, mesin tak bernyawa? Dalam keterasingan itu, Maryam tetap mempertahankan satu kebiasaan, ia menulis tanggal di belakang pintu dapur menggunakan arang bekas. Ia mencatat hari demi hari dengan garis-garis kecil. Setiap 5 garis, ia tarik satu garis melintang. Ia tak yakin apakah jumlahnya tepat, tapi itu satu-satunya cara agar ia tetap merasa hidup. Bahwa waktu masih berjalan. Bahwa suatu hari semua ini akan berakhir. Pernah suatu malam, Maryam sakit demam tinggi. Tubuhnya menggigil. Tapi tak ada yang peduli. Ia tetap diminta menyapu. Saat ia jatuh karena tak kuat berdiri, Ummu hanya berkata, kalau kau tidak bisa kerja, lebih baik mati. Ucapan itu menancap tajam di benaknya. Maryam tidak pernah membenci siapapun, tapi malam itu, untuk pertama kalinya ia merasa marah. Bukan pada majikannya, tapi pada dirinya sendiri. Kenapa ia bisa sampai serendah ini? Kenapa ia diam saat haknya diinjak-injak? Tapi kemudian, rasa marah itu berubah menjadi perasaan paling berbahaya, putus asa. Maryam mulai berpikir untuk menyerah. Bukan pulang. Bukan melarikan diri. Tapi menyerah dalam arti sebenarnya. Membiarkan waktu menghabisinya. Membiarkan tubuhnya runtuh pelan-pelan, hingga suatu hari ia tidak bangun lagi. Namun, setiap kali pikiran itu muncul, satu hal selalu menyelamatkannya, wajah Rara. Bayangan anaknya itu datang seperti sinar kecil di lorong gelap. Maryam membayangkan Rara bangun pagi tanpa ibu, berangkat sekolah dengan bekal seadanya, menunggu surat atau kabar dari luar negeri yang tak pernah datang. Ia tahu, jika ia menyerah, Rara akan kehilangan segalanya. Dan karena itu, Maryam bertahan. Hari demi hari, ia jalani bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk anak yang menunggu di kampung. Pada bulan ketiga di tahun ketiga, Maryam mengalami pendarahan hebat. Ia sempat pingsan saat mengepel kamar mandi. Barulah saat itu, keluarga majikan membawanya ke klinik kecil. Dokter lokal memeriksanya sekilas, memberikan suntikan dan obat, tanpa banyak bicara. Tidak ada perawatan lanjutan. Dalam perjalanan pulang, Maryam duduk di kursi belakang mobil. Ia memandangi lampu-lampu jalan Riyadh malam hari. Saat itu, ia tidak berpikir macam-macam. Hanya satu yang ada di benaknya, kalau aku mati di sini, apa yang terjadi pada Rara? Setelah kejadian itu, Maryam mulai memupuk keberanian. Ia tahu tidak bisa terus seperti ini. Ia mulai lebih waspada. Ia memperhatikan jam tidur majikannya, posisi kunci, celah pintu belakang. Ia menyimpan baju ganti di kantong plastik dan menyembunyikannya di balik tumpukan kain lap. Ia tahu, tidak bisa sembarangan kabur. Tapi ia tahu, suatu hari, akan ada celah. Dan celah itu akhirnya datang. Malam itu, anak lelaki majikannya pulang dalam keadaan mabuk. Ia lupa mengunci pintu belakang setelah merokok di halaman. Maryam melihat pintu itu terbuka sedikit. Jantungnya berdegup cepat. Tapi ia tidak langsung melompat. Ia duduk dulu. Menenangkan diri. Mengatur napas. Ia tahu, keputusan ini bisa membunuhnya. Tapi ia juga tahu, jika tetap tinggal, ia akan mati perlahan. Maryam mengambil plastik kecil berisi baju ganti dan sandal jepit. Ia mengambil foto Rara, mencium perlahan, dan menyelipkannya di balik baju. Lalu, dengan langkah pelan tapi pasti, ia keluar dari pintu itu. Udara malam Riyadh menggigit kulit. Tapi Maryam tak peduli. Ia menyusuri gang, berjalan tanpa arah. Kakinya gemetar. Setiap kali ada mobil lewat, ia bersembunyi. Ia berjalan kaki berjam-jam hingga kakinya berdarah. Tapi saat fajar menyingsing, Maryam melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat selama 3 tahun, langit terbuka. Tanpa pagar tinggi. Tanpa suara teriakan. Tanpa ketakutan. Ia belum tahu kemana akan pergi. Tapi satu hal yang pasti, ia sudah selangkah lebih dekat menuju kebebasan. Dan di dalam hatinya, luka-luka itu masih ada. Tapi kali ini, luka itu menjadi bukti bahwa ia belum mati. Bahwa ia masih manusia. Bahwa ia pantas untuk hidup.
Hari-hari di shelter menjadi pelan tapi pasti menyembuhkan luka Maryam. Tempat itu memang jauh dari kata nyaman, ruangannya sempit, hanya ada kipas angin, dan kadang air bersih harus bergantian. Tapi suasananya penuh dengan cerita. Setiap perempuan di situ adalah pejuang yang disakiti, ditinggalkan, tapi tetap bertahan. Maryam sering terjaga malam-malam, bukan karena takut lagi, melainkan karena ia tenggelam dalam obrolan dengan teman-teman barunya. Mereka berbicara dengan logat daerah masing-masing. Ada yang suka bercanda, ada yang masih suka menangis tengah malam. Tapi semuanya saling merangkul satu sama lain. Salah satu teman terdekat Maryam di shelter adalah Wati, seorang TKW asal Banyumas. Wati sudah 2 kali pindah majikan dan keduanya sama buruknya. Ia punya mata yang tajam tapi senyumnya lembut. "Kita ini bukan pembantu," katanya suatu malam, "kita ini pejuang. Cuma belum diakui saja." Kata-kata itu tertancap dalam di hati Maryam. Pagi-pagi, mereka biasa membantu dapur shelter. Memasak nasi dalam panci besar, memotong sayur, dan menyuapi satu sama lain dengan cerita. Kadang Maryam bercerita tentang anaknya, Rara, dan Wati akan menangis pelan sambil mengupas wortel. Mereka tak butuh banyak kata, karena rasa sakit mereka serupa. Setiap Jumat, ada petugas KBRI yang datang. Mereka membacakan nama-nama yang akan dipulangkan. Hari itu seperti hari pengumuman kelulusan. Setiap nama yang disebut disambut dengan air mata bahagia. Tapi tidak semua beruntung. Beberapa nama tak kunjung dipanggil, dan setiap itu pula, ada yang diam-diam menangis di balik tirai kamar. Maryam tahu prosesnya rumit. Majikannya tidak mengakui bahwa ia pernah bekerja di sana. Tidak ada kontrak resmi, tidak ada bukti transfer gaji. Ia seperti tidak pernah ada. Hanya namanya di paspor dan luka di hatinya yang menjadi saksi. Namun, harapan tak pernah padam. Pada minggu ketiga, datang seorang relawan dari komunitas migran Indonesia. Namanya Laila. Ia dulu juga TKW, tapi sekarang menetap di Riyadh dan bekerja membantu para pekerja migran yang terlantar. Laila datang membawa senyum dan semangat. "Kalian semua adalah perempuan kuat," ucap Laila saat pertemuan sore. "Jangan pernah biarkan pengalaman buruk ini membuat kalian merasa kecil." Laila juga membawa kabar baik. Beberapa ngo di Arab Saudi bersedia membantu advokasi hukum bagi para TKW yang tidak digaji. Meski tidak menjanjikan hasil instan, langkah ini seperti pelita di kegelapan. Maryam mulai menulis surat. Surat untuk dirinya sendiri, surat untuk Rara, surat untuk masa depannya. Ia menuliskannya di buku bekas milik penghuni lama shelter. Menulis menjadi caranya menyembuhkan diri. Suatu malam, ia dan Wati duduk di atap shelter, memandangi bintang-bintang. "Kamu kangen rumah?" tanya Wati. "Setiap hari," jawab Maryam pelan. "Kamu takut pulang nanti gak punya apa-apa?" Maryam terdiam. Lalu menggeleng. "Aku lebih takut gak punya harga diri." Jawaban itu membuat Wati menatapnya lama. Lalu mereka sama-sama tersenyum. Tidak perlu uang banyak untuk merasa berharga. Kadang, cukup dengan bisa berdiri tegak, setelah lama dipaksa merangkak. Di shelter itu, Maryam menemukan kekuatan dari perempuan-perempuan senasib. Mereka bukan orang gagal. Mereka bukan budak. Mereka adalah perempuan yang pernah diperlakukan tidak adil, tapi tetap memilih untuk hidup, untuk pulang, dan untuk menata ulang masa depan. Dan malam-malam seperti itu, yang penuh tawa dan pelukan sederhana, menjadi titik balik bagi Maryam. Bukan hanya sebagai korban, tapi sebagai manusia yang sedang bangkit. Ia tak tahu kapan akan pulang. Tapi ia tahu, saat pulang nanti, ia akan kembali sebagai Maryam yang baru, lebih kuat, lebih sadar, dan lebih berani bicara. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk memulai hidup baru. Maryam tidak pernah menyangka bahwa berjalan kaki di tengah malam bisa terasa seperti merdeka. Udara dingin, jalanan asing, dan suara anjing menggonggong di kejauhan, semua itu tak lagi menakutkan dibandingkan hidup di balik tembok rumah mewah yang telah mencuri 3 tahun dari hidupnya. Ia tak tahu kemana harus pergi. Hanya berjalan dan berjalan, menyusuri gang-gang kecil Riyadh dengan langkah yang pincang. Sandalnya sobek, kaki berdarah, tapi ia terus melangkah. Karena berhenti berarti kembali. Dan kembali berarti mati perlahan. Saat azan subuh berkumandang dari kejauhan, Maryam duduk di belakang tempat sampah besar dekat toko kelontong yang masih tutup. Di situ, ia menangis untuk pertama kalinya sejak kabur. Bukan karena takut,
tapi karena tubuhnya lelah dan pikirannya nyaris kosong. Ia tak tahu harus kemana. Ia tak punya uang. Tak ada ponsel. Tak ada orang yang bisa ia percaya. Namun, semesta seolah sedang tidak tidur malam itu. Ketika sinar matahari mulai menyapu langit, sebuah mobil kecil berhenti di ujung jalan. Dari dalam keluar seorang perempuan berkerudung yang membawa bungkusan plastik. Ia hendak membuang sampah. Perempuan itu menoleh ke arah Maryam. Mata mereka bertemu. Maryam buru-buru menunduk. Tapi perempuan itu justru mendekat. Ia berbicara dalam bahasa Indonesia. "Mbak, kamu orang Indonesia, ya?" Maryam menoleh dengan mata berkaca-kaca. "Iya." Perempuan itu langsung duduk di sampingnya. Wajahnya penuh rasa iba. "Ya Allah, kamu kabur dari rumah majikan?" Maryam hanya mengangguk pelan. Perempuan itu mengangguk mengerti. "Namaku Siti. Aku juga TKW, kerja di rumah di ujung sana. Sini, ikut aku dulu, kamu pasti belum makan, kan?" Maryam ragu. Tapi tubuhnya terlalu lemah untuk berpikir panjang. Siti membawanya masuk ke rumah majikannya. Untungnya, pagi itu majikan Siti sedang keluar kota. Di dapur, Siti memberinya roti dan teh manis. Maryam makan perlahan, matanya terus menatap lantai. Ia belum bisa percaya pada siapapun. Siti tidak banyak bertanya. Ia hanya bilang, "Kamu istirahat dulu. Besok kita pikirkan jalan keluarnya." Malam itu, Maryam tidur di bawah meja makan, dengan bantal seadanya dan selimut tipis. Tapi anehnya, itu adalah tidur paling tenang yang pernah ia rasakan selama 3 tahun terakhir. Keesokan harinya, Siti memperkenalkan Maryam pada 2 temannya, TKW juga, yang diam-diam aktif membantu sesama buruh migran yang bermasalah. Mereka adalah Bu Darmi, seorang ibu berusia 50-an yang sudah 20 tahun di Riyadh, dan Yanti, gadis muda asal Brebes yang bekerja sebagai perawat lansia. Bu Darmi melihat Maryam dengan tatapan penuh iba. "Kamu termasuk beruntung masih bisa kabur, nak. Banyak yang gak pernah keluar dari rumah majikannya sampai pulang tinggal nama." Maryam tercekat. Yanti menyodorkan roti dan air. "Kita punya kenalan di shelter KBRI. Tapi jalan ke sana gak mudah. Polisi sering razia, apalagi buat yang gak punya dokumen. Kamu berani?" Maryam menatap mereka satu persatu. "Kalau saya gak berani, saya udah mati sejak dulu." Dengan bantuan 3 perempuan luar biasa itu, Maryam mulai menyusun rencana. Ia diberi pinjaman jilbab dan gamis hitam, agar tidak mudah dikenali. Beberapa hari ke depan, ia harus tinggal diam di kamar belakang rumah Bu Darmi, menunggu waktu yang tepat. Hari-hari itu dilewati Maryam dengan banyak menangis, banyak tidur, dan banyak diam. Tapi perlahan, pikirannya mulai jernih. Ia mulai merasa seperti manusia lagi. Ia bisa buang air tanpa diawasi. Bisa makan tanpa dibentak. Bisa duduk tanpa harus buru-buru. Di rumah Bu Darmi, ia belajar kembali arti kebebasan yang paling sederhana. Pada hari ke-7, Bu Darmi mendapat kabar bahwa mobil relawan KBRI akan melintas di area tempat tinggal mereka. Tapi risikonya tinggi, jika ketahuan, mereka bisa ditangkap. Namun Maryam sudah siap. Siti memeluk Maryam sebelum berangkat. "Kalau kamu berhasil sampai KBRI, kamu aman. Nanti mereka yang bantu urus pulang." Maryam hanya bisa menahan tangis. Ia tak tahu bagaimana harus berterima kasih. Dengan baju hitam longgar dan masker kain menutupi wajahnya, Maryam naik ke dalam mobil tua yang dikendarai pria asal Sudan yang biasa membantu para pelarian. Di dalam mobil itu, ia bertemu 2 TKW lain, satu dari Nusa Tenggara Timur, satu dari Cianjur. Wajah mereka sama-sama lelah. Sama-sama penuh luka. Perjalanan ke shelter KBRI Riyadh memakan waktu 2 jam. Selama itu, mereka hanya saling menggenggam tangan dan diam. Sesekali mobil berhenti mendadak karena ada razia. Jantung Maryam rasanya hendak meledak. Tapi mobil itu kembali melaju. Dan akhirnya, di balik pagar tinggi berwarna putih, Maryam melihat lambang Garuda. Ia menangis. Kali ini bukan karena takut, tapi karena tahu, ia sudah sampai. Di dalam shelter, Maryam untuk pertama kalinya sejak 3 tahun terakhir bisa tidur di kasur. Ia diberi pakaian bersih, makan 3 kali sehari, dan bisa menelepon keluarganya. Ketika suara Rara terdengar di ujung telepon, Maryam tak bisa menahan tangis. "Maafkan ibu, nak." Rara hanya menjawab pelan, "Ibu kapan pulang?" Maryam mengepalkan tangan. "Ibu pasti pulang.
Sebentar lagi, di shelter itu, ia menjalani proses panjang, verifikasi data, laporan ke pihak berwenang, negosiasi dengan agen dan majikan, bahkan mediasi hukum yang tidak selalu mulus. Tapi Maryam tidak gentar lagi. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak sendiri. Ia bertemu banyak perempuan lain yang bernasib serupa. Mereka saling menguatkan, saling berbagi cerita, dan saling menumbuhkan harapan. 2 bulan kemudian, Maryam akhirnya mendapat kabar bahwa tiket pemulangannya sudah siap. Ia akan dipulangkan lewat program amnesti. Tidak ada gaji yang bisa diklaim, karena majikannya menolak bertanggung jawab. Tapi Maryam sudah tidak peduli. Baginya, pulang dengan selamat lebih berharga dari semua uang di dunia. Sebelum naik pesawat, ia menatap langit Riyadh untuk terakhir kalinya. Ia menarik napas panjang. Lalu berkata dalam hati, "Aku bukan budak. Aku ibu. Dan aku akan pulang sebagai perempuan yang utuh." Pagi itu, suara petugas shelter memanggil nama Maryam. Ia sedang mencuci pakaian saat mendengarnya. Telepon dari Indonesia. Namanya Bu Yati, katanya keluarga, ujar petugas sambil menyerahkan ponsel. Maryam terdiam. Tangannya gemetar saat menerima telepon itu. Suara dari seberang langsung membuat dadanya sesak. "Maryam, ini aku, Yati. Kakakmu." Maryam langsung menangis. Sudah bertahun-tahun ia tak mendengar suara dari rumah. "Kami pikir kamu sudah hilang, Yam. Kami cari ke agen, gak ada kabar." Suara Yati bergetar. Maryam menutup mulutnya, menahan isak. Aku masih hidup, Mbak. Aku kabur dari rumah majikan. Sekarang di shelter KBRI." Yati menangis di seberang. Ia menceritakan bahwa Rara sekarang sudah kelas 2 SD. Ia diasuh oleh ibu mereka yang sudah sepuh. Rara sering bertanya, "Ibu kemana?" "Rara masih ingat kamu, Yam. Dia suka tidur sambil peluk baju kamu yang dulu." Maryam tidak sanggup menjawab. Tangisnya pecah. Obrolan itu berlangsung singkat, tapi memberi Maryam tenaga baru. Kini, wajah Rara kembali hadir di benaknya, bukan sebagai bayangan kelam, tapi sebagai cahaya penuntun. Hari itu, Maryam menatap langit Riyadh lebih lama dari biasanya. Ia tahu, ia belum sampai di tujuan. Tapi ia sudah menemukan arah. Dan ia berjanji dalam hati, "Ibu akan pulang, Nak. Apapun yang terjadi, ibu akan pulang." Pagi itu, suara petugas shelter memanggil nama Maryam. Ia sedang mencuci pakaian saat mendengarnya. Telepon dari Indonesia. Namanya Bu Yati, katanya keluarga, ujar petugas sambil menyerahkan ponsel. Maryam terdiam. Tangannya gemetar saat menerima telepon itu. Suara dari seberang langsung membuat dadanya sesak. "Maryam, ini aku, Yati. Kakakmu." Maryam langsung menangis. Sudah bertahun-tahun ia tak mendengar suara dari rumah. "Kami pikir kamu sudah hilang, Yam. Kami cari ke agen, gak ada kabar." Suara Yati bergetar. Maryam menutup mulutnya, menahan isak. Aku masih hidup, Mbak. Aku kabur dari rumah majikan. Sekarang di shelter KBRI, Yati menangis di seberang. Ia menceritakan bahwa Rara sekarang sudah kelas 2 SD. Ia diasuh oleh ibu mereka yang sudah sepuh. Rara sering bertanya, "Ibu kemana?" "Rara masih ingat kamu, Yam. Dia suka tidur sambil peluk baju kamu yang dulu." Maryam tidak sanggup menjawab. Tangisnya pecah. Obrolan itu berlangsung singkat, tapi memberi Maryam tenaga baru. Kini, wajah Rara kembali hadir di benaknya, bukan sebagai bayangan kelam, tapi sebagai cahaya penuntun. Hari itu, Maryam menatap langit Riyadh lebih lama dari biasanya. Ia tahu, ia belum sampai di tujuan. Tapi ia sudah menemukan arah. Dan ia berjanji dalam hati, "Ibu akan pulang, Nak. Apapun yang terjadi, ibu akan pulang." 3 bulan setelah kabar dari kampung, nama Maryam akhirnya masuk dalam daftar pemulangan. Hari itu, shelter dipenuhi isak tangis perpisahan. Beberapa sahabatnya memeluk Maryam erat, seperti melepas saudara sendiri. "Sampai jumpa di kampung halaman," bisik Sri, sahabatnya dari Lombok. Maryam menaiki bus KBRI menuju bandara dengan hati berdebar. Di pangkuannya, sebuah tas kecil berisi 2 helai baju, surat-surat dari KBRI, dan 1 foto kecil Rara yang diberikan oleh Yati lewat kiriman WhatsApp. Penerbangan ke Jakarta terasa panjang, tapi Maryam tak banyak bicara. Ia hanya memeluk foto Rara dan memejamkan mata, membayangkan pelukan anaknya, suara ibunya,
dan bau tanah halaman rumah. Saat mendarat di tanah air, ia sujud syukur di ruang kedatangan bandara. Di luar, Yati dan Rara sudah menunggu. Ketika mata Maryam bertemu dengan anaknya, ia tak mampu menahan air mata. Rara berlari, memeluknya erat. "Ibu," bisik gadis kecil itu. "Ibu udah pulang." "Iya, nak. Ibu pulang." "Maaf ya, udah lama banget." Tangisan mereka menyatu dengan angin sore bandara. Maryam tak membawa uang. Tak ada koper besar. Tapi ia pulang membawa harga diri yang utuh. Ia pernah dipukul, dihina, dijadikan budak. Tapi ia tak hancur. Ia bertahan. Dan kini, Maryam tak hanya menjadi ibu yang pulang, tapi juga simbol dari kekuatan perempuan, yang jatuh, tapi bangkit. Yang diremehkan, tapi akhirnya menang. Ia tak lagi takut pada masa lalu. Karena ia tahu, masa depan kini ada di tangannya.